Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika seorang suami sering bercanda tentang poligami pada istrinya, Ustaz? Ini yang tanya pasti istri ini. Ya akhi, poligami itu anugerah ilahi. Wallahi, tegas ana mengatakan meskipun istri sana satu, tapi poligami itu anugerah ilahi. Salah satu di antara kemuliaan dan keagungan Islam kalau ditempatkan pada tempatnya dan kalau dijalankan sesuai koridor syariatnya. Ini. Kenapa? Islam itu sangat tahu, Allah itu sangat tahu, agama kita sangat tahu. Wanita mana sih yang pengen dipoligami? Wanita mana yang pengen dipoligami? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu. Jangan katakan ya ukhti, Allah itu nggak tahu perasaanku. Ya Allah yang menciptakan jenengan loh. Allah yang menciptakan anti. Allah sangat paham yang namanya laki-laki, yang namanya wanita itu nggak mau dipoligami. Dan yang namanya laki-laki itu mau poligami. Itu sudah maklum, semua orang tahu itu. Letak masalahnya adalah kenapa poligami itu menjadi satu syariat yang agung? Karena di dalamnya terdapat maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang muncul. Dalam poligami itu ada maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang muncul. Mafsadahnya ya semacam itulah, tadi cemburu, ya sakit hati, ya ini, ya itu. Tapi di dalamnya ada maslahat yang besar, yang kayaknya nggak mungkin kalau kita bahas satu persatu di sini. Di antara maslahatnya adalah terkadang laki-laki itu nggak cukup satu istri. Terkadang laki-laki itu nggak bisa kalau tinggal haid, tinggal nifas. Kadang-kadang, ya ini memang kondisinya itu adalah istrinya itu mandul misalkan. Kemudian dia ingin untuk punya keturunan dari istri yang lain. Atau bisa tidak wanita itu adalah wanita yang lemah, sehingga tidak bisa memberikan banyak keturunan. Bisa jadi di sana ada seorang wanita yang sangat perlu untuk ditolong. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Sebagaimana pernikahannya Rasulullah SAW itu bukan karena kecantikan. Pernikahan poligaminya Rasulullah SAW itu adalah karena unsur-unsur maslahat syar'i, sosial, dan politik, kemasyarakat yang ada pada zaman itu yang menyebabkan Rasulullah nikah dengan Juwairiyah, Rasulullah nikah dengan Hafsah, Rasulullah nikah dengan Sofia, Rasulullah nikah dengan Maimunah, Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah. Lihatlah sejarah. Semua itu adalah maslahat-maslahat besar yang ada di balik syariat poligami tersebut. Yang ada di balik syariat poligami tersebut. Tapi ya akhi, syariat itu adalah syariat yang bersyarat. Bukan syariat lepas. Syariat yang bersyarat. Ingat, tujuan pernikahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ akan muncul sakinah, muncul mawaddah, muncul rahmah. Apa saja syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, antum mampu. Jangankan poligami ya akhi. Nikah awal aja loh, bahasanya Rasulullah SAW itu ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a. Wahai para pemuda yang masih jomblo-jomblo itu, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian itu yang mampu, yang mempunyai ba'a. Ba'a itu mampu nikah dari dua sisi, mampu jima, mampu finansial. Maka yang pertama, jika ini ada pada pernikahan yang pertama, maka pernikahan yang kedua lebih-lebih lagi lah. Jadi yang pertama, mampu finansial. Jangan sampai istrinya nambah tapi nggak kopen. Jadi terlantar. Kafa bil mar'i itsman an yudhiyya man yaqut. Cukup orang itu dianggap berdosa apabila dia melantarkan orang-orang yang jadi kewajibannya. Kalau ada antara kita mengatakan, Ustaz,
Ini kan takdirnya Allah, kita nggak tahu ke depan itu apa. Iya, tapi orang itu bisa membaca kondisi sekarang ekonomi yang dia jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu jima. Ingat, yang punya syahwat itu bukan hanya laki-laki ya akhi. Yang punya syahwat itu juga perempuan. Yani dia itu juga punya syahwat yang butuh disalurkan. Dia itu wajib untuk menjaga kehormatan dirinya. Iffah, menjadi wanita yang baik-baik. Jangan sampai gara-gara suaminya tidak pernah memberikan nafkah batin, kemudian dia umbar, bubul gitu kemana-mana. Dan itu adalah kewajiban tentang suami, nafkah dari sisi batin. Yang ketiga, dia mampu adil. Adil dalam perkara-perkara zahir. Adil dalam nafkah, adil dalam bermalam, adil dalam tempat tinggal, adil dalam ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nek gak iso adil ya wis salah satu wae. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah." Kalau kalian itu nggak bisa berbuat adil ya wis. Jadi satu aja. Tapi adil ini bukan perkara cinta. Cinta itu nggak bisa diadili. 50-50 dalam cinta itu mustahil. Cinta itu adalah masalah batin. Jadi makanya Rasulullah SAW sendiri dalam masalah cinta nggak bisa meratakan cinta. Beliau lebih mencintai Aisyah dibandingkan dengan istri-istrinya yang lainnya. Adil dari sisi zahir. Sebagian ulama menambahkan satu hal, hazim. Hazim itu laki-laki itu mampu tegas untuk ngatur istri-istrinya. Kalau enggak, rumah tangga itu akan amburadul karena pertentangan antara satu istri dengan istri yang lain. Jangankan istri-istri jenengan, mas. Istrinya Rasulullah SAW itu dalam kehidupan poligaminya Rasulullah penuh dengan kisah-kisah, bukan penuh sih, ya ada dan banyak kisah-kisah yang semacam yang semacam itu. Lah, jika jenengan itu memang termasuk orang-orang yang mampu yang Anda sebutkan tadi, sudahlah jalankan prosesnya. Tatkala itu ngomong ke istri, jadi kepingin untuk poligami, kepingin untuk ini, kepingin untuk itu, sudahlah jalankan poligami. Kalau memang semacam itu. Dan nasihat ana ya ukhti, kalau memang anti itu ditakdirkan oleh Allah punya suami yang semacam itu, relakan. Anti itu bisa jadi dosa loh. Kalau suaminya sangat butuh poligami, ternyata anti itu nggak mau, nolak, nggak boleh. Kalau memang anti itu punya suami, jatahnya itu adalah 2 porsi makanan, jenengan paksa untuk makan yang 1 porsi terus, mati, tambah kuru, kemudian mati. Jadi dalam kondisi yang semacam itu, maka ada 2 sisi suami sama sisi istri. Lah, tapi kemudian kalau sang suami itu mikir poligami, itu aslinya enggak. Jangankan poligami, wong istri 1 aja karuan kadang-kadang masihan. Secara ekonomi, secara kemampuan jimat, secara ini, secara itu masih. Sudahlah, gak usah kakek ngomong, gak usah terlalu banyak bicara. Ingat ya, tidak ada satupun wanita itu yang ridho dirinya di poligami. Sebenarnya kalau suaminya itu ngomong poligami itu hatinya loro, hatinya sakit. Dia itu kadang-kadang nimpali dengan bahasa senyum, tapi aslinya hatinya itu sakit. Kalau memang sudah mau, sudahlah jalankan. Kalau memang tidak, gak usahlah. Ini hal-hal yang semacam itu, cari guyonan dengan guyonan yang lain, cari canda dengan candaan yang lain yang jauh lebih manfaat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.